Wah, apa kabar? Pak Reki. Ya, Pak Eri, apa kabar? Rumah tradisional Bengkulu nih ada berapa macam, Pak? Kalau untuk rumah tradisional nih, yang kita tengok di Museum Negeri Bengkulu nih, dia tuh kalau merujuk dari suku bangsa, kita punya 9 suku. Dan rata-rata ada kekhasan di masing-masing suku. Dari Muko-Muko, Enggano, ada Rejang juga, Pekal, Pasma, Lembak, Serawai, Kaur, Samo, apa satu lagi? Enggano. Melayu. Enggano ya, iya. Melayu. Nah, jadi terkait dengan kekhasan-kekhasan itu, yang jadi daya tarik itu salah satunya lewat rumah. Ini kan dari bentuknya kan bentuk Limasan. limas. Nah, ini hampir mirip juga dengan Palembang. Dulu kan kita merupakan bagian dari Sumatera Selatan. Jadi pengaruh Palembang tuh ada melekat juga di Melayu Bengkulu, khususnya di kota. Nah, kalau yang dari sini kita bisa nengok ornamen-ornamennya nampak jelas. Kalau di sini kan, nah motif cak pucuk rebung nih. Nah, pucuk rebung nih biasanya juga ketemu nanti di baju tradisional. Nah, khasnya yang dari Melayu itu Bengkulu tuh, nah di lesplangnya, di tanggonya kalau bisa ditengok. Nah, kalau untuk ruang-ruangannya hampir sama sebenarnya. Kita punya ruang yang di depan tuh brendo untuk menerima tamu. Nanti ada hal di tengah ruangan itu untuk membicarakan apa yang ada di rumah tangga ini. Apa itu arti dari di dinding itu ada ukiran daun pisang? Kalau yang saya tahu, karena motifnya naik ini seperti lupis seperti ini nih, biasanya menunjukkan harapan. Harapan kita sama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu kita akhirnya segalanya tuh merujuk ke Tuhan. Nah, jadi harapan kita, kehidupan kita bisa lebih maju, dan kita juga melakukan segala sesuatu itu bisa berdasarkan ajaran agama yaitu. Karena Melayu Bengkulu, Melayu pada umumnya itu kan ada filosofi adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah, seperti itu. Filosofi kipas di situ apa? Nah, ini belum bisa dipastikan ya benar atau tidaknya. Jadi waktu menikah, nah biasanya ada kadang-kadang, ada kadang-kala, ada kadang ini, kadang pintu, dan yang terakhir kadang kipas untuk membuka wajah dari si pengantin. Kipas yang itu dimasukkanlah ke dalam bentuk sini. Jadi rumahnya ini merupakan rumah orang yang telah hidup mandiri. Itu ada seperti bentuk bintang, Pak ya? Ayo, ini yang khasnya. Jadi kalau bintang itu biasanya kan untuk sirkulasi udara. Benar. Kalau yang model bintang nih di masyarakat nih ada beberapa versi. Yang pertama versi mata angin. Mata angin. Nah, jadi ada yang versi matahari. Matahari. Nah, tinggal kita mendeskripsikannya seperti apa, karena fungsinya selain untuk sirkulasi udara, untuk cahaya. Kalau dulu dia panggung tuh banyak manfaatnya. Apa itu? Pertama, menjauhi dari bencana banjir. Oh, banjir. Oke. Yang kedua, bencana alam ya. karena dulu kan masih banyak hutan. Hewan-hewan Buas. yang buas, yang seperti Harimau. Ataupun yang kecil-kecil, serangga itu kalau dia rendah cepat dia menggigit kita.
Ya, kalau di luar aja lah kita. Ya, jadi biar lebih enak dah. Ya, Oke, ya. ya. Cara yang paling baik untuk mengartikan ornamen itu seperti apa, Pak? Pewarisan nilai budaya kita itu kan secara lisan. Jadi banyak yang terlupakan dan bahasa yang mereka sampaikan pun berbeda. Kalau sekarang kita dipaksakan dengan bahasa logika. Sementara nenek moyang kita itu mewariskan setiap sesuatu itu dengan bahasa simbolik. Bahasa tidak langsung. Nah, jadi untuk memahami bahasa tidak langsung itu diperlukan kecerdasan ekstra juga itu. Iya. Nah, bahasa mereka itu dibantu oleh lambang-lambang yang ada pada hasil-hasil nilai budaya yang mereka tinggalkan. Seperti pada ornamen. Nah, itu bukan hanya kepintaran tukang lukis saja, bukan kepintaran tukang, tapi ada makna yang tersembunyi di situ. Inti yang terkandung di situ sebenarnya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah binatang. Jadi keselarasan tiga hubungan itulah antara manusia, kemudian manusia dengan lingkungan alam dengan sang penciptanya. Nah, itulah yang mereka lahirkan dalam bentuk ornamen-ornamen, dalam bentuk motif-motif. Jadi dalam satu rumah itu ada ceritanya. Mulai dari filosofi dia mendirikan rumah, kemana ngadep rumahnya, bagaimana jumlah anak tangganya. Nah, baru tercermin nanti yang rincinya di ornamen. Apakah itu di jendela, apakah di pintunya, di jalusi apa segala macamnya itu merupakan sudah rinciannya. Nah, seperti tangga umpamanya kan, tangga itu kan punya hitungan tersendiri, harus diganjil. Jadi kalau hitungannya itu tingke, tangga, tunggu, tingga. Itu kalau dalam bahasa hukum seperti itu. Jadi tingke yang ke satu kan, itu juga punya maknanya juga. Kalau kita naik rumah itu kan kakinya kaki kanan dulu. Oh. Jadi kalau dia ganjil, nanti pas masuk rumahnya lagi Akan sama dengan kaki kanan. kaki kanan lagi. Oh. Nah, semuanya mempunyai keterkaitan dengan adab, sopan santun dan segala macamnya. Dia ketemunya di situ. Berarti simbolisasi itu dalam artian kalau bahasa itu sesuatu yang untouchable, dalam artian sesuatu yang tidak bisa kita sentuh, sesuatu yang tidak bisa kita rasakan, tapi dia ada ya Pak ya, dalam makna filosofisnya. Ada, semuanya ada, dan kita juga bisa rasakan. Kita lihat kan dia kan yang buat yang dasarnya geometris itu kan juga keseimbangan dan apa itu kan kita rasakan keindahannya di situ. Jadi begitu melihat itu kan ada rasa keindahan masuk ke kalbu kita itu kan sudah satu sugesti bagi yang melihat. Semakin dia itu banyak ornamennya, banyak nilai-nilai yang berkembang di situ, itu kan menunjukkan siapa yang ada di dalamnya. Nah, dengan kondisi yang seperti itu kan akan menciptakan kenyamanan. Jadi unsur yang terakhirnya itu ada unsur kenyamanan. Ya, ornamen seperti pada jendela yang sekarang ventilasi kan, itu kan tidak ada yang ditemukan di dinding. Ornamen ukir biasanya di dinding. Kalau itu nggak ada yang pasti dia untuk jendela. Jadi ada peruntukannya itu sudah ada masing-masingnya. Nah, seperti yang di atas pintu itu kan biasanya matahari. Segala sesuatu ada tempatnya bagi mereka. Tidak ada lagi yang mereka asal letak itu nggak ada.
dari ornamen yang dari rumah Rejang itu. Sebab dia hampir mirip dengan ornamen dari Kalimantan, agak runcing dia itu. Kita lebih kecenderungnya ornamen Bengkulu ini agak kurang luas, agak kaku kalau kita perhatikan dari rumah-rumah tradisional. Motifnya Pak ya? Motifnya itu. Datu juga kita juga banyak juga motif-motif yang kayak geometris gitu. Geometris. Seperti di rel-rel ini rumah tradisional itu kan. Rel, pagar ya? Ya, pagar itu gitu. Seperti filosofi, kebanyakan dia ngambil dari alam dan sekitarnya kita kan, sebab kita ini banyak masih ini hutan itu kan, jadi itulah banyak flora Ya. Memang faunanya ada juga seperti di atas rumah-rumah itu kan flora, ada burung itu kan. Dan pernah juga kita ngelihat juga itu kayak ada mahkota. Ragamnya itu di bagian mana Pak? Kalau motif ornamen itu memang kalau di rumah tradisional itu banyak di tempat seperti kan kita ini kan di khusus Bengkulu ini sifatnya motifnya untuk kerawangan. Nah, jadi kerawangan itu kan bolong tuh biasanya sekalian untuk ventilasi. Jadi banyak di atas ventilasi. Ini apa itu pintu kan sebagai ventilasinya, jendela. Memang ada juga di langit-langit. Di langit-langit. Ya itu kan yang kalau sekarang tuh untuk penghias dari lampu lah sebagai bingkainya itu kan kayak seperti itu. Di seluruh sisi rumah tradisional Bengkulu itu terdapat ornamen. Kalau secara ini bentuk beda betul itu ya palingan puluhan. Kalau memang menyerup, dia kan sifatnya ornamen kan pengulangan dia kan. Nah, pengulangan untuk generasi yang akan datang, untuk anak-anak itu kan. Itulah makanya PR kita juga sekarang juga kan termasuk saya sendiri selalu untuk menginformasikan. Kan nilai penting kita dalam pelestarian itu kan budaya kita lebih hebat daripada budaya orang. Untuk pesan-pesan adik-adik, ya jagalah apa yang sudah diwariskan. Kalau tiang-tiang itu kan banyak ya, bentuknya banyak. Ya, kata kita paling ya karena tahulah wilayah kita kan wilayahnya ada yang hujan, ada panas segala macam. Dan tumbuhan waktu itu juga masih banyak kan, kayu-kayu gedang gitu kan. Iya. Sehingga masyarakat juga mencari bahwa lebih baik dari kayu inilah. Tapi kalau kayu sudah dipotong untuk menjadikan tiang, itu kan tidak menarik. Nah, sehingga dibuatlah bentuk-bentuk yang menarik, seperti ada yang segi dan sudah dipotong dia segi 4, dibentuk lagi menjadi segi 8 atau persegi 5 dan diberi panel-panel sendiri gitu kan. Itu ada beberapa, kalau tiang yang umum itu dari satu tiang, misalkan rumah ada tingginya 4 meter, itu ada 1 meter pertama itu diberikan beranda ya tiang rumah. Terus di sini dikasih lagi semacam panel-panel diukir dikasih gambar bunga. Floral lah ya. Floral lah. Kenapa? Ya dari zaman dulu kan masyarakat kita cuma lihat di sekitar kan, tumbuhan apa yang ada di sekitar, maka itulah yang dijadikan hiasan di rumahnya. Sambungan kan begini ya. Di sini kan tidak, kalau sekarang orang banyak memotong kayak gini kan. Ya. Rumah tradisional itu besarnya di atas, kecilnya di bawah. Kenapa? Kalau dia kecil di bawah, air kan tidak menampung, turun dah. Sudah itu ada juga beberapa struktur bangunan arsitektur tradisional. Di bagian bawah, sambungan bawah sudut, itu bentuknya tidak rata begini. Jadi begini satu. Jadi ketika ada gempa, dia bermain ini. Kalau secara tradisional ya, berdasarkan literatur yang ada dan juga naskah-naskah lama, itu gunanya untuk aerodinamis, air, udara ya. Udara. Jadi bagian bawah itu kenapa diplongkan? Jadi sirkulasi udaranya kan ada di situ kan. Dan misalkan dari laut, pinggir laut gitu kan, ya apakah dia dari sungai. Nah, tujuannya angin itu tidak naik ke atas kan.
begitu ada badai, jadi tidak tertahan semuanya dengan rumah, ada yang lewat Ke bawah. bawah. Jadi sirkulasi udaranya juga terbagi, sehingga Terbagi. tidak menghantam rumah gitu. Bahwa kalau dulu itu semua tukang kita itu selalu ke alam. Ya. Dia melihatnya ke alam bagaimanapun juga. Nah, Ciri-ciri khas alam itu bagaimana? Nah itu yang dia tuangkan di dalam struktur bangunan-bangunan yang Oke. ada. Kita juga sekarang harus melihat kembali ke alam. Back to nature-nya kan di situ. Kita tidak bisa melihat dengan struktur yang baru yang hitungan sekarang, tapi ornamen segala macam adalah mendekatkan hubungan kita dengan masyarakat dan dengan alam dan juga dengan pencipta. Pencipta. Ini kaitannya kita kan antara hablum minallah, hablum minannas kan juga masuk di situ. Setelah melakukan perjalanan, meneliti, dan mendapat masukan-masukan dari para narasumber, dapatlah disimpulkan bahwa ornamen tradisional Bengkulu itu sangat menarik. Dalam artian dari sisi jumlah, kemudian juga dari sisi motif dan jenis. Ternyata juga ornamen Bengkulu ini memiliki fungsi. Nah, salah satunya ada fungsi dari estetika, ada fungsi dari pengeksplorasian seseorang, atau juga fungsi sebagai struktur. Nah, untuk ornamen tradisional Bengkulu ini sangat erat kaitannya dengan rumah tradisional di suku subkultur Melayu Bengkulu. Semuanya itu nyaris berada dalam bagian. Jadi ornamen itu adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari rumah tradisional Melayu Bengkulu. Hendaknya ke depan kita harapkan pelestarian ornamen ini adalah sebagai langkah awal untuk kesinambungan sejarah, baik itu dari sisi arsitektur, baik itu sisi budaya, baik itu dari sisi kearifan lokal. Mudah-mudahan hasil penelitian dan hasil perjalanan menemui objek-objek dan narasumber itu bisa menjadi dokumentasi kita ke depan bahwa ornamen tradisional dari subkultur Melayu di Bengkulu itu sangat luar biasa.